Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di elemen mesin 1 masih bersama saya Jarod B. Darmadi. Kalau kita renungkan ya, apa yang kita pelajari di elemen mesin setelah kita baca-baca begitu, ada intinya yaitu merancang atau mendesain elemen mesin yang kuat memikul beban luar yang diberikan. Itu yang dipelajari di elemen mesin. Misalnya subbagian poros gitu ya, ada bagian poros, maka ya kita merancang poros yang kuat memikul beban luar yang diberikan. Demikian juga waktu kita merancang sambungan misalnya keling atau las ya, ataupun kita merancang pasak, maka kita merancang pasak, sambungan las atau sambungan keling yang kuat memikul beban luar yang diberikan ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kuat ya? Kuat itu bagaimana ya? Sedikit melebar ya, kita ini belajar di jurusan mesin ya, atau bahasa Inggrisnya itu mechanical engineering gitu ya, atau bahasa Indonesianya mekanika ya kan. Maka kalau kita lihat di Wikipedia, mekanik itu diartikan sebagai ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat fisik dari benda yang menerima gaya atau perpindahan ya, dan pengaruh berikutnya ya akibat gaya dan perpindahan tersebut. Maka kata kuncinya menurut saya ada di gaya dan perpindahan. Pelopor dari ilmu mekanika ya, Aristoteles, Archimedes, Galileo, Kepler misalnya, mereka menemukan kalau dalam bahasa falsafah ilmu pengetahuan itu namanya proporsi ya, atau pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain ya. Tetapi semua itu bisa dirumuskan menjadi dalil atau bahkan hukum ya oleh Newton ya, yang mendefinisikan secara matematik pada tahun 1968 ya. Benar ini kayaknya salah nih tahunnya, terbalik mungkin. Nah, dalam bukunya ini ya, Filosofi Naturalis Principia Mathematic ya, ini tahunnya mungkin salah. Kemudian setelah Newton muncul ilmu-ilmu yang melengkapi mekanika, ilmu-ilmu mekanik berikutnya ya. Itu sedikit gambaran luas tentang mekanika. Tadi kata kuncinya gaya ya dan perpindahan ya, atau gaya dan gerak. Maka gaya kita bisa membagi dua, yaitu eksternal dan internal. Gaya eksternal kita bisa bagi menjadi dua, yaitu aksi dan reaksi. Oke. Kalau dalam kondisi statika, maka jumlah gayanya sama dengan 0, maka aksi dan reaksi ini besarnya sama dan arahnya berlawanan. Dan karena dia vektor, kalau dijumlahkan maka sama dengan 0 ya. Demikian juga gaya eksternal dan internal ya, itu kalau dijumlahkan juga sama dengan 0 ya. Atau secara mudah dikatakan pada aksi dan reaksi berlaku prinsip statika, sigma F sama dengan 0, dan gaya eksternal internal berlaku prinsip statika juga, yaitu sigma F sama dengan 0. Ya, kalau gaya eksternal ini beban ya, beban luar ya,
Ya, gaya luar tentu mudah dipahami, yang sedikit memerlukan penjelasan mungkin gaya internal. Ya. Apa itu gaya internal? Gaya internal itu diperoleh jika kita melewatkan free body diagram, ya, melewatkan bidang sembarang pada benda yang kita tinjau. Ya. Maka pada bidang sembarang tadi, perpotongannya dengan benda, itu disebut dengan gaya internal, ya. Tentunya besarnya harus sama dengan gaya eksternal, arahnya berlawanan. Tergantung bidang yang kita lewatkan. Kalau bidang yang kita lewatkan tegak lurus dengan gaya eksternal secara neto, maka namanya itu tegangan normal, ya. Kalau kita bagi luasannya, ya, tadi kan luasannya memotong benda, kemudian luasan atau penampang lintangnya, cross sectionnya itu kalau tegak lurus dengan gaya, maka disebut normal stress, ya. Normal kan tegak lurus. Kalau sejajar dengan gaya disebut shear stress atau gaya geser, ya. Yang tegak lurus kita sebut gaya normal, yang sejajar kita sebut gaya geser. Bagaimana kalau gayanya miring? Ya, kita bisa menguraikan gaya menjadi komponen yang tegak lurus bidang dan sejajar bidang. Yang tegak lurus bidang menyebabkan tegangan normal, yang sejajar bidang menyebabkan tegangan geser, ya. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu tegangan geser. Tegangan geser itu bukan tegangan dukung, ya. Tegangan dukung atau bearing stress itu jika luasan yang ditinjau diproyeksikan terhadap luasan tegak lurus gaya. Ini mungkin nanti aja kita jelaskan tegangan dukung, ya. Dalam bahasa Inggrisnya ini, ya, tegangan didefinisikan sebagai intensitas gaya internal, ya, yang terdistribusi pada luasan tertentu, ya. Intensitas ini menyatakan luasan, ya, gaya dibagi dengan luasan secara matematik. Maka sekarang kita bisa menjawab pertanyaan, kapan suatu elemen mesin disebut kuat? Yaitu jika tegangan yang mampu dipikul bahan lebih besar daripada tegangan luar yang diberikan, ya. Tegangannya bisa tegangan normal, bisa tegangan geser, bisa tegangan dukung atau bearing stress. Ya. Sekarang kapan kita mendapatkan harga tegangan yang mampu dipikul bahan? Ya, dari uji lab, ya. Kapan kita bisa mengetahui tegangan dari beban? Ya, dengan menghitung, membagi gaya normal dengan luasannya, gitu, ya. Kalau tegangan normal, maka gayanya yang tegak lurus luasan, kalau tegangan geser yang sejajar luasan. Clear sekarang, ya. Kapan suatu elemen mesin disebut kuat? Jika tegangan yang mampu dipikul oleh bahan lebih besar daripada tegangan yang diberikan oleh gaya luar. Tegangan dari bahan diperoleh dari yang mampu dipikul oleh bahan, diperoleh dari uji lab. Berikut adalah contoh uji tarik untuk mengetahui tegangan normal, simbolnya sigma, ya. Hasilnya seperti begini, ya, hasil di labnya berupa grafik tegangan, ya. Kita akan membahas uji tarik ini lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Saya rasa untuk kali ini cukup sekian. Tetap semangat, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.